biasa penonton kita ramai sekali, belajar tepuk tangan, semuanya kompak kayak anak TK, tapi nggak apa-apa lah. Kayak anak TK ya, mereka kan mengalami TK dulu. Iya sih, benar. Di PAUD pasti ya. Saya mau tanya sama mereka di sini, siapa yang punya Twitter? Hah? Twitter gampang burung biru. Kagak main. Nggak main Twitter? Twitter. Tapi pasti pada pernah lihat YouTube kan ya? YouTube tuh luar biasa sekarang. Kenapa? Kalau kita seperti punya sebuah stasiun TV kecil yang kita bisa menaruh karya kita sendiri, apapun itu. Dan apapun itu orang-orang bisa memilih apa yang ditonton. Dan sekarang banyak orang terkenal karena YouTube. Nah, kita bicara tentang YouTube, saya mengundang salah satu orang YouTubers. Dia terkenal juga. Tapi kemarin, nah ini kemarin kan ada YouTube Rewind tuh. Iya. Dia nggak ada. Oh, dia pasti ada sih? Nggak ada, dengar-dengar dimusuhin sama YouTuber lain. Kita tanya langsung kali ya? Langsung aja. Ini adalah Edozel. Namanya kita nggak ngebahas bareng ya? Iya, kita ada ngebahas bareng. Aduh. Katanya Edozel tuh perjalanannya sampai menjadi seorang YouTuber terkenal nih nggak semudah apa yang kita lihat. Awalnya sebelum jadi YouTuber, you make ini ya, Draw My Life ya? Iya, betul. Draw My Life, jadi tahu cerita hidupnya seperti apa ya? Sama kayak Aska lah bikin gitu. Oh ya, sekarang ketika bikin Itu anak kecil. Bukan, saya duluan. Dia duluan kecil. Iya, bener. Kecil. Oh gitu. Dia duluan kecil. Iya. Kita lihat dulu hidupnya Edozel seperti apa dari coretan tangan, silakan. Ayo, what's up bro? Nggak nyangka udah 100.000 subscriber. Woohoo! Dan sesuai request, gue akan bikin video Draw My Life. Berbeda dengan anak-anak lainnya, gue lahir tanpa bokap. Tapi bukan berarti gue lahir dari batu kayak Kerah Sakti. Cuma memang gue nggak tahu bentuk dan rupanya bokap gue seperti apa. Kenapa? Pertama, gue emang nggak punya ingatan tentang dia sama sekali. Dan kedua, gue juga nggak mau banyak nanya sama nyokap gue. Karena gue tahu itu hanya akan menyakiti hati nyokap gue. Mungkin karena itu, akhirnya gue tumbuh sebagai anak yang introvert, a.k.a. pendiam. Singkat cerita, nyokap gue berhasil membesarkan anak-anaknya dan merit lagi saat gue SMA. Tapi nyokap gue harus ikut bokap tiri gue untuk kerja di Papua. Dan gue ditinggal sendiri di Jakarta. Itu. Ceritanya bahagia sekali. Sedih Pak. Apa sedihnya? Itu broken loan. Hah? Loan. Mentauin kayak ngerti aja lu. Yang penting akhirnya bahagia. Yang penting kan akhirnya bahagia. Betul. Tapi awalnya nggak gitu. Awalnya sebenarnya bukan nggak bahagia, tapi nggak bersyukur aja. Gitu. Kenapa gitu? Karena dulu kan banyak struggle, kayak gitu, masalah ekonomi, kemudian ditinggal di Jakarta gitu kan, harus jualan parfum, keliling ke... Jualan parfum? Iya. Oh, yang suka di bandara-bandara itu? Bukan. Pakai jas gitu. Enggak. Saya dari rumah ke rumah justru. Jadi dulu di komplek kayak gitu. Gitu. Itu buat makan waktu SMA lah gitu. Buat jajan. Buat jajan. Emang kenapa nggak dibiayain orang tua? Dibayain untuk sekolahnya. Cuma memang kan masih namanya hidup di Jakarta kan berat. Mahal lah. Iya, gitu kan. Selain itu? Selain itu jadi kasir warnet juga. Kasir warnet? Iya. Kasir warnet itu dibayarnya 8.000 satu shift. 16.000 satu shift. Satu shift selama? Jadi sejam itu 2.000 rupiah. Sejam 2.000? Oke. Gitu. Itu ya gitu. Terus? Ya gitu, akhirnya karena saya kan nggak punya duit, nggak punya modal, yang bisa saya gunakan cuma badan doang kan, gitu. Ya udah saya jual diri deh mas. Maksudnya saya jadi ngedance gitu. Maksudnya pakai badan gitu kerjanya. Iya. Jadi ngedance terus ikutan jadi figuran-figuran gitu. Bikin boy band? Emang ya bikin boy band? Mr. B. Oh, Mr. B yang berlima itu. Iya, bukan saya yang bikin, saya ikut casting. Ikutan. Dapat itu Mr. B itu jadi akhirnya. Enggak juga. Terus katanya sampai tidur sempat di warnet. Iya betul. Waktu itu soalnya lagi habis pulang perantauan dari Jepang, nggak punya duit, ya kan, di Jakarta. Terus duitnya bener-bener kayak nggak cukup buat nyewa buat nyewa kos-kosan gitu kan. Terus akhirnya nginep dulu di warnet beberapa hari, habis itu dapat job MC, baru langsung duitnya buat sewa kosan gitu. Lu nggak punya duit nggak? Ini kue sedih ya caranya. Jangan lebay. Ya, maaf. Gak, lu nggak punya duit ngapain di Jepang?
Oh, saya yang merantau justru ngadu nasib gitu. Adu nasib sama orang Jepang. Bukan. Kerja Kita gitu. aja dijajah sama Jepang, lu adu nasib sama orang Jepang. Gimana sih? Iya sih. Kan saya pengen ketemu, siapa tahu saya bisa main film di Jepang gitu kan. Main film Doraemon jadi Nobita. Terus kenapa jadi YouTuber akhirnya? Akhirnya, jadi awalnya kan saya pengen jadi artis tuh akhirnya gitu kan. Karena saya cuma nggak punya modal, pengen bikin usaha nggak mungkin gitu kan. Ya udah saya pakai apa yang saya bisa lah, saya bisa nge-MC. Ya udah saya pengen jadi artis, saya casting, nggak ada yang terima mas. Akhirnya, ini sama nih. Habis itu saya bikin video, habis itu saya lihat Sinta Jojo. Sinta Jojo kayak kan, racun itu? Iya, dia kan terkenal tuh dari YouTube kan. Terus saya bilang, apa saya juga bikin kayak gitu ya? Ya udah saya bikin kayak gitu kan. Bikin apa pakai racun juga? Bukan, lip sync juga, cuma beda lagu. Lagunya? Lagunya waktu itu Black Eyed Peas. Yang? Tet, I got a feeling. Coba kita. Tet, 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 I got a feeling. Gitu doang, bikin gitu doang. Iya. Oh ya? Di blok. Soalnya pakai lagu orang lain. Gede banget. Pakai lagu Black Eyed Peas. Terus akhirnya itu yang nonton banyak itu? Yang nonton 30. Ribu? Enggak, 30 orang. itu pun yang 20 saya sendiri, Mas. Kan saya cek lagi kan. Oh, udah berapa ya? Udah berapa? Oh, saya udah nonton 20 kali ya, berarti 10 orang yang nonton. Ini serius? Serius. Benar nggak bohong ini? Ya sih, emang sedih berarti kisahnya ya. Saya baru terima sedihnya di sini. Ketika nonton sendiri gitu. Katanya kamu nggak pernah ketemu sama ayah kamu. Iya. Bahkan rupanya pun tidak tahu seperti apa. Iya, betul. Gimana kalau seandainya saya ayah kamu? Bukan. Tapi nggak serius, udah dapat kabar belum dari ayah sekarang? Pertama memang saya nggak mau tahu juga gitu. Maksudnya saya merasa setiap kali saya nanya ini kan pasti saya takutnya nyokap kan sedih gitu kan. Jadi saya memang nggak pernah nanya sampai satu titik. Udahlah, gue nggak perlu juga kan. Maksudnya dia memang nggak pernah ada. Mungkin dia nggak tahu saya ada, saya juga nggak tahu kan gitu. Ya udah saya sih bukan sesuatu yang sedih ya menurut saya, karena saya nggak pernah ngerasain punya bapak. Jadi pada saat dia nggak punya bapak ya udah nggak pernah ngerasain. Beda sama orang-orang yang mungkin awalnya punya ayah kemudian kehilangan ayahnya mungkin sedih. Kalau saya kan memang lahir saya taunya begini udah. Nggak dicari? Nggak pingin juga. Maksudnya gini, nggak ada rasa sedikit pun ingin tahu bahwa ayah saya seperti apa ya gitu? Foto-foto? Nggak ada juga. Jadi, you have no idea what your father looks like? Nggak. At all? Katanya kayak salah satu Elva Singer gitu mukanya gitu. Kayak artis-artis zaman dulu gitu lah. Pokoknya bapak saya ganteng kayaknya sih. Kata mak lu kan? Nah, kata mak gue. Ya udah. Seandainya ayah kamu ada masih hidup dan dia tahu kamu, tapi dia nggak berani menghubungi kamu gitu. Gimana ya? Terus ayah kamu nonton di Hitam Putih, Edozel mencari ayah. Kan? Kamu mau ngomong apa sama ayah kamu? Udah ngomong apa ya? Apa ya? Kalau Anda merasa bersalah, saya sudah maafkan. Kalau ya hiduplah dengan damai sejahtera di sana. Saya nggak tahu di mana. Gitu. Itu aja sih. Naci sekali ya. Gimana dong? Saya nggak bisa sedih juga. Ya karena emang figur itu tidak pernah ada Iya. ya. Oke, karena figur itu nggak pernah ada. Sedih dong, sedih. Sedih, kita bikin sedih. Jadi ya? dia ini kemarin Sedih dong, Kak. kalau ayah tidak membuat sedih, mungkin kehidupan lain bisa buat sedih sih Kak. Ya. Katanya nih, mau nikah gagal. 2 minggu yang lalu priwet. Sebelum priwet, 2 minggu sebelum priwet. 2 minggu sebelum, itu kapan kejadiannya? Desember 2011. 2011, 2 minggu sebelum priwet gagal. Gagal Iya. priwet. Iya. Nggak jadi nikah. Iya. Sekali kejadiannya. Sekali. Jangan sering-sering mas. Keras ya hidup kamu ya. Iya. Kenapa Ini juga udah mau baik. priwet terus? Ada lah insiden-insiden gitulah. Nggak enak lah saya ceritanya gitu. Kak. Oh, di sini. Kenapa saat itu ingin mengakhiri? Bayangkan saat itu. Itu kayak acara-acara ini perpisahan sekolah. Kenapa sampai ingin mengakhiri hidupnya? Masa gara-gara cinta aja terus Ya, mau tahu? sebenarnya kalau waktu momen-momen mau bunuh diri sih, akumulasi aja sih, maksudnya akumulasi dari apa yang terjadi dalam hidup.
salah satunya pemicunya adalah ya gagal merit itu kan, karena sudah banyak perencanaan apa segala macam, udah nabung dan segala macamnya. Kemudian tiba-tiba itu kemudian jadi drop, kerjaan juga jadi drop karena udah nggak mood apa segala macam. Karena kan saya kan MC keliling nih Mas, acara ulang tahun, acara di mall gitu. Jadi kan saya moodnya harus bagus gitu kan untuk bawain acara lucu-lucu bercanda. Cuma jadinya drop karena saya kepikiran itu terus, saya drop down, kerjaan down, apa segala macam down, akhirnya akumulasi masalah lah. Baru akhirnya gua udah istilahnya udah kayak mau bangun dari ranjang aja udah males. Gitu kayak bangun udah maunya tidur aja gitu, akhirnya bangun doang gitu. Mau nangis nggak bisa nangis, mau marahin siapa gitu. Udah akhirnya ya tapi all semuanya sih akhirnya baik gitu. Akhirnya pergi nyasar ke gereja, terus baru ngerasa nyaman di sana. Ada yang mulai nurture, ada yang mulai care, udah mulai nggak sendirian di Jakarta, ada yang ngasih motivasi gitu. Akhirnya sekarang jadi pelayan juga di gereja gitu. Kalau ini kita akan undang YouTubers lainnya gitu, bagi cerita tentang YouTube-nya sendiri. Selain satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hip Hop. Baik, kita akan mengundang seorang YouTuber juga yang sekarang katanya jadi bintang film. Kita mau tanya-tanya seperti apa, filmnya apa gitu ya. Iya. Laku enggak? Enggak, kan kita nggak tahu. Kan? Oh, iya, benar. Makanya kita undang. Kalau udah laku kan kita nggak undang lagi. Chandra, gimana ngomong ya? Chandra Liao. Liao. Oke. Chandra Liao. Udah lama berjumpa kita. Beneran udah lama nggak jumpa. Orang baru Halo, satu. silakan. Silakan dulu. Thank you. Oke, kita mau bahas YouTube-nya Chandra dulu. Oke. Kita lihat dulu ya, ini salah satu dari YouTube-nya Chandra Liao. Silakan. Aku rasa kita udah nggak cocok. Kita putus aja ya. Aku rasa kita udah nggak cocok. Kita putus aja ya. Aku rasa kita udah nggak cocok. Kita putus aja ya. Aku pengen kita putus. Kita udah nggak cocok. Jadi lu mau kita putus? Aku pengen kita putus. Kita udah nggak cocok. 我明白我有的爱没关系 감사합니다. Kita putus. Sejak kini berganti Kita putus. 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 Iya. Begitulah kira-kira video saya. Yang bagus yang pada saat internet itu ya. Iya. Itu sekaligus meledek juga sih sebenarnya sih. Kenyataan ya. Kenyataan. Kenyataan, betul. Jadi Chandra ini seorang YouTubers Indofitgram juga. Iya, salah Indofitgram satu ini inisiator Indofitgram. salah satu dari Inisiatornya Indofitgram. Yes, betul sekali. Oke, komedian? Komedian bisa dibilang mungkin digital komedian. Iya tuh ada genre baru ya. Digital komedian. Oke. Terus awalnya apa? Awalnya sebenarnya aku YouTuber, Om. Jadi YouTuber. startnya tahun 2008. Wow. Ya, start bikin akun YouTube 2008, aktif mulai bikin video itu 2009. Tapi nggak dapat subscriber sekitar sampai tahun 2014. Subscriber itu cuma minus 100 nggak salah, pokoknya sampai ngutang subscriber gitu. Pokoknya nggak banyak. Minus 100 itu 100 ribu. Bukan, minus 100, nol, Oh, minus di bawah nol. Jadi nggak banyak, sampai akhirnya aku beranak Instagram dulu, Om. Beranak Instagram, bikin video-video Instagram, terbentuklah Indofitgram, balik lagi ke YouTube lagi. Jadi sama-sama naik Instagram dan YouTube. Sekarang berapa? Sekarang puji Tuhan di YouTube 300.000 subscribers. 300.000. Dan di Instagram 700.000 followers. Wow. Keren banget ya. Sebelum YouTube siapa? Sebelum YouTube, Anak sekolah. Anak sekolah bikin video di... langsung lari ke YouTube gitu? Oh enggak, aku bikin video di Facebook, kasih tahu ke teman-teman gitu. Ini gue ada video nih, pada ketawa kan. Ya kayak pertama teman, kedua keluarga. Keluarga pasti apa-apa kan bilang iya aja, ketawa aja. Emang dari awal aku udah demen bikin video sih. Ya sekarang dia udah main film tapi sekarang.
Guys, iya. Ini yang pertama ya Kak ya, Kak? Iya, jadi ini film aku pertama dan aku sangat dan jangan terakhir Coy. juga. Aku bisa dibilang sangat beruntung gitu karena production house-nya itu Soraya, yang which is yang bikin film 5CM, Van der Wijs, film Mega Movies, dan dia mempercayakan aku untuk main salah satu di filmnya, menjadi role antagonis gitu. Jadi ceritanya itu aku nggak casting, jadi produsernya ngelihat langsung di YouTube aku, terus pick baik. ya, dan langsung datangnya ke kantornya ngobrolin main di film ini nggak ada casting, langsung masuk. Gitu, thank you ya. Gitulah. Perjuangannya lama. 6 tahun dulu di YouTube baru bisa dapat film di tahun. Tapi itu sebuah tujuan atau bukan? Sebenarnya enggak, sebenarnya bukan tujuan aku. Bukan tujuan? Tujuan dari awal aku bikin video-video itu entah di YouTube atau Instagram karena aku ingin berekspresi lewat video gitu. Karena aku dari awal dari yang aku suka itu aku bikin video. Aku dari SMA itu kepoin cara bikin video gimana, lewat YouTube, belajar sendiri dari kamera, dari ngedit, semuanya belajar sendiri. Dan aku pengen nih, kasarnya pamerin ke kalian semua yang pernah nonton nih, gue bikin video. Tapi ternyata dilihat sampai produser film lihat dan akhirnya main film juga. Tapi achievement lah ya. Achievement gitu, aku juga pengen coba hal-hal baru sih sebenarnya. Dari seorang YouTuber main film, sekarang pendapatan dari YouTube? Pendapatan, iya masih terbesar itu dari YouTube, dari digital pokoknya, dari YouTube dan Instagram. YouTube gitu. dan Instagram. Berarti Instagram apa? Endorsement? Instagram ya endorsement. YouTube? YouTube sponsor video gitu. Sponsor video sama. Ya. Oh, oke. Berarti ini ya apa namanya di monetize. Ya monetize. Oke. Kita akan mengundang seorang wanita sekarang. Jadi dia beauty blogger. Beauty blogger dan beauty vlogger. Vlogger tuh vlogging itu artinya ngomong sendiri. Jadi dia ngomong sendiri. Saya cantik. Beauty vlogger. Beauty vlogger gitu ya. Benar ya? Tapi logikanya begitu benar juga. Iya dong. Ngomong sendiri, gue cantik kan. Saya cantik. Saya cantik gitu. Mudah-mudahan orang lain juga ngomong gitu. Kita lihat dulu seperti apa. Silakan. Oke guys, jadi seperti biasa Minyo sudah menggunakan foundation and pardon my hair, it's fabulous. Lalu untuk penutup alisnya Minyo menggunakan concealer untuk menghapus bagian-bagian yang kecoret. Lalu selanjutnya momen yang paling ditunggu-tunggu adalah momen eyeliner. Lalu Minyo mengunci bagian eyelinernya supaya nggak smudging juga. Kelihatan di beberapa foto si A menggunakan double wing, yang satu bagian atas, yang satu bagian bawah, dan di extend bagian bawahnya. So that's what I'm doing right now. And it's time to release my beautiful hair. And finally we are done with the look. Thank you for watching. Undang jika Langsung saja. saya nggak enak manggil namanya. Iya ya, ya beauty vlogger kita, Minyo. Minyo. Halo. Silakan duduk. Kakak Minyo ini mendirikan komunitas ini loh penonton beauty vlogger. Betul, beauty vlogger. Iya ya. Udah iya katanya. Kamu tuh harus tahu triknya gitu, kapan melihat dan kapan tidak gitu. Oh, iya. Ayo terus lanjut. Lihat saya dong, Ya, diajak ngomong. penonton pasti mau tahu kan siapa aja sih anggotanya? Anggotanya itu adalah cewek-cewek Indonesia yang memang bikin video tentang beauty. Dia bisa di mana aja di dalam Indonesia sendiri ataupun di luar negeri. Yang penting berkebangsaan Indonesia dan memang bikin konten-konten beauty dan makeup dan fashion, bisa nail art semuanya. Oh, daftar gitu apa gimana? Itu sendiri sebenarnya awalnya aku nyari-nyari dari tahun 2000, tahun kemarin. Dari tahun kemarin aku cari-cari teman yang memang satu passion sama aku bikin beauty vlog. Lalu akhirnya aku bikin satu buah komunitas, aku blast, akhirnya banyak yang bergabung lewat website. Sekarang anggotanya udah banyak? Sekarang ada 70, sebenarnya dikurasi juga. Itu tergantung apakah dia konsisten atau tidak. Nah ini yang paling pentingnya berbobot. Enggak gitu. Anggotanya tuh cewek apa cowok? Nah itu berbobot. Iya, cewek dan cowok loh. Oh. Nah. Cowok. Oh my god. Siapapun orang-orang yang melakukan beauty, be it makeup artist atau misalnya fashion stylist yang memang passionnya di dunia kecantikan, bisa cowok bisa cewek, berarti kan? Benar, Ya. benar itu benar. Nggak seksis. Saya makeup Iya. sendiri juga. Mau gabung nggak? Mau gabung. Ya ini saya mau tanya. Iya. Beauty vlogger atau beauty blogger itu kan artinya dia harus menunjukkan makeup lalu jadi cantik. Iya. Ya, berarti awalnya harus jelek mereka semua. Enggak. Sebenarnya makeup
sendiri itu ada klasifikasinya, gitu kan. Ada yang jadi cantik, oke, itu general. Betul. Ada juga yang jadi jelek, kayak special effect makeup. Seperti itu. Kalau Jadi, Anda yang jadi cantik apa jadi jelek? aku, gimana ya? Cantik. Oke. Nah, kita juga akan bahas bagaimana caranya mendapatkan uang dari YouTube. Jadi YouTube ini bisa menghasilkan uang. Buktinya mereka katanya semuanya mostly dari YouTube. Dan pasti dari YouTube akan membuka peluang-peluang yang lain ya. Yes. Tapi ada caranya mendapatkan uang dari YouTube. Yang mana-mana tetap di Hitam Putih. Mas Dedi, ya diundang ya. Kan aku tuh pengen juga jadi YouTubers. Katanya kalau YouTubers itu bisa menghasilkan uang. Aku pengen tahu caranya gimana jadi YouTubers biar dapat duit. Langsung kita undang bintang tamu ini ya. Langsung aja tepuk tangan buat Eno Bening. Enak ya. Jadi kita lihat dulu ya. Ini adalah YouTube dari Eno Bening. Silakan. Pengen tahu gimana cara ngasilin duit, tapi ingat jangan fokus di duitnya, fokus di karyanya. Ini dia caranya. 1. AdSense. YouTube bayar lo setiap per 1000 views $1 dan juga per orang klik iklan di YouTube. Jadi $1 itu ditambah iklan yang orang-orang klik pada saat orang menonton video lo. 2. Sponsorship. Ketika lo punya video yang bagus dan punya viewer yang cukup banyak, maka perusahaan, brand, atau merek akan melihat video lo dan berusaha untuk mengontak lo dan bilang, gue mau beriklan dong di video lo. Itu disebut sebagai sponsorship. Jadi lo bikin video khusus untuk brand atau merek atau perusahaan tersebut. 3. Portfolio. Contohnya gini, Edozel dan Arab. Kita kenal mereka sebagai YouTuber. Tapi di luar sana, mereka juga disewa jasanya sebagai MC. Karena di YouTube mereka berhasil promosikan kualitas mereka dalam berbicara di depan umum. Mereka keren, mereka lucu, mereka kocak. Orang-orang melihat mereka di YouTube dan orang-orang tertarik untuk menyewa jasa mereka. Di luar sana gue juga disewa sebagai direktor, aktor, dan produser. Juga sebagai konsultan video online. Ya, segitu aja dari gue. Semoga bermanfaat. Kak Eno, Iya. cara dapat duit dari YouTube gimana? Nah, kalau seorang YouTuber itu mendapatkan uang tuh dengan berbagai macam cara. Di video juga aku sudah bahas, tapi aku akan coba bahas di sini. Yang paling besar itu ada 3 sebenarnya. Yang pertama itu monetization, yaitu di mana YouTube itu videonya bisa diuangkan dalam artian ada iklan. Dan kalau kita nonton YouTube kan teman-teman sering lihat ada iklannya kan. Padahal kita nggak mau nonton iklan, tapi kenapa ada iklannya gitu kan? Jangan di skip, sebenarnya itulah pendapatan dari YouTuber ini gitu, dari kita YouTuber ya. Kalau nggak bikin video lagi, nggak ada biayanya. Berarti itu memaksakan kehendak viewers dong. Sebenarnya kalau nggak di skip memang kita dapat uang lebih banyak. Kalau nggak di skip. Tapi kita nggak boleh ngomong gitu sebenarnya. Iya, nggak, maksudnya ini lebih kan tentang YouTuber kan. Kalau misalnya kalian pengen tahu kenapa sih teman-teman ini mau rela-rela bikin video nggak dibayar gitu. Sebenarnya bukan nggak berarti dibayar, tapi mereka mendapatkan pendapatan itu dari iklan yang kalian tonton sebelum menonton video dari teman-teman ini. Jadi kalau kalian memang pengen mendukung kayak kreator seperti Edozel, Chandra Liao, Minyo, dan aku sendiri, ya luangkanlah 15 detik untuk menonton iklannya sampai habis. Ya kalau iklannya bagus. Kalau iklannya bagus kenapa nggak ditonton gitu kan? Itu yang pertama, monetization. Bentuknya nggak hanya iklan yang skip, ada iklan yang banyak ada iklan di mana-mana lah gitu. Yang kedua adalah duitnya nggak dari YouTube tapi dari brand. Dimana brand itu melihat, wah Chandra bikin video keren banget. Gimana kalau lu bikin video tentang produk gua? Nah, dapat lagi income dari situ. Atau sesimpel Edo ganteng nih, coba pakai baju gue, boleh lah gitu kan. Nah, di endorse kayak gitu-gitu. Jadi, ada lagi yang paling nomor 2 itu, nomor terakhir itu yang nomor 3 kita bilangnya branded entertainment. Jadi di mana Edozel atau Chandra atau Minyo itu bikin konten di luar channel YouTube mereka mungkin untuk channel YouTube itu tersendiri, YouTube brandnya, atau untuk bikin acara di TV sebagai talent mereka di YouTube itu gitu. Itu disebutnya branded entertainment. Jadi monetization, sponsorship, branded entertainment. Itu 3. Boleh tepuk tangan. Tapi kalau untuk seorang Edo dan lain-lain nih, dari YouTube sendiri pendapatan sebesar berapa sih? Monthly sekitar 10 sampai 15 10 sampai 15 juta ribu ya? ribu rupiah. Enggak. 10 sampai 15 Ya, juta. sekitar bulan. Ya, per bulan. Pajak. Pajak. Chandra Liao. Kalau aku sih bisa bilang gini, dari kerjaan-kerjaan di YouTube, main film hitung. Tapi ada kerjaan di YouTube dan Instagram, aku sekarang bisa beli mobil sendiri dari situ. Tapi kredit tiap bulan aman dah, gitu. Edozel. Edozel, waduh. Lu viewernya gila loh. Iklan selalu. Ya, saya udah bisa beliin Chandra mobil lah. Mobil itu sebenarnya dari saya sebenarnya.
Saya ya ada pemasukan mah cukup lah untuk nutupin ongkos produksi. Kamu tadi bilang saya udah nggak mau TV, nggak mau apa, saya YouTuber aja, berarti kan gila. Ya soalnya ada setrika ya sih. Agak lecek ini ya, saya setrika. Cukup sih mas, sekarang saya sudah mulai udah mulai ada yang magang sama saya gitu. Jadi Udah bisa bayar orang produksi. Enggak, saya sendiri produksi. Oh dia emang lebih lah, udah main film soalnya. Juga. Dari tadi ngomongin orang berapa kamu? Dia kenalan YouTube doang, ngamat doang. Iya, kalau dari YouTube pure, aku paling bawah di antara mereka bertiga. Wow. Tapi kan aku bekerja sebagai konsultan video online di secara freelance dan secara company untuk mengurus beberapa brand, beberapa artis YouTube, YouTubers juga aku manage karena aku sebenarnya pekerjaanku yaitu ngomongin video online dan memanage. Intinya sih gini mas, kalau ada pertanyaan apakah orang bisa hidup dari YouTube aja, bisa banget, dan saya adalah salah satunya. Banyak yang datang ke saya pengen dapat duit dari YouTube, menurut saya itu motivasi yang salah ya. Nah ya, Karena bukan duit motivasi. bukan duit. Ya, kalau menurut saya kalau motivasinya buat itu udah money oriented, menurut saya dia akan mati di 1 tahun pertama. Karena di 1 tahun pertama kita harus bener-bener invest tenaga, terutama buang-buang duit karena juga, harus passionate sih. Ya buang-buang duit ya, kayak saya bikin juga yes. buang-buang Iya duit. gitu ya. Kalau kita nggak siap untuk membangun ini, 2008 kurang 2015 berapa tahun berarti gitu? 6-7 tahun. 6-7 tahun kita membangun ini semua, jadi nggak instan. Nggak instan. Jadi kalau Tapi ada saya yang bisa bilang pastikan kalau akan terbayar kok. akan terbayar. Tapi kalau kita nggak karena effort yang kita lakukan ya, konsistensi, effort. dedikasi, pengen semua. banget benar-benar nunjukin berkarya di YouTube. Ya. Kalau aku sih gitu. Oke, kita mau bahas ada YouTube Rewind 2015. Jadi mereka mengkombinasikan kejadian-kejadian fenomenal maupun YouTube fenomenal di tahun 2015 ya. Kita lihat seperti apa YouTube Rewind. Ini adalah YouTube Rewind 2015. Silakan. Watch me, nay, nay. Why me now? Terus kalian pikir scene triangle yang kalian buat itu bagus gitu, lucu, keren gitu, konyol, nggak suka saya. Mikir kalau buat itu mikir. Papa, come on. Yes kan? They're just YouTubers, okay? Like me. I'm a YouTuber too. They're just having fun, just like me. I know. I'm just joking, okay? They're just having fun, okay? I love you. I'm joking with you, okay? But not to you. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. It's been a long way from where we began. And I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. When I see you again. Bila memang
Aku kolaborasi juga dengan satu director lagi, ada Reza Arab Otovian dan juga Benak Ribo gitu. Jadi tapi first directornya aku. Gitu. Apa idenya apa? Idenya maksudnya? Nah, kenapa bikin begini? Oh, jadi kita emang sebenarnya ide awalnya dari YouTube Rewan yang luar. Betul. Mereka merecap 1 tahun fenomena dan tren-trennya ada di YouTube ke dalam satu video. Nah, cuma emang Indonesia belum berkesempatan untuk masuk ke yang luar, kita berinisiatif bikin sendiri. Nah, ini menarik nih, karena saya tahu bahwa ini salah satu contoh bahwa kadang-kadang malah keluar duit. Tapi duit dapatnya gimana? Duit dapatnya maksudnya? Dapat duit nggak ini? Ini nggak dapat duit, ini pure kita nggak dapat duit sama ini kan nggak dapat duit. Ya. Tapi setahu saya bahkan ada yang mau nawarin untuk ngebeli ini. Oh iya, sempat. Anggaplah X gitu. Aha. Ditolak berarti. Kita tolak, jadi waktu itu ada beberapa penawaran untuk X ini menawarkan kita masuk dalam video dong, ntar kita bantu biaya produksinya. Kita tolak sama sekali karena visi dari awal kita bikin video ini untuk para audiens YouTube Indonesia, bukan untuk kepentingan sendiri ataupun profit sendiri, itu enggak. Pure inisiatif YouTuber untuk audiens Indonesia. Viewer udah berapa sekarang? View-nya sekarang udah 1,3 juta. Wow. Di break aja di Ya baik, kalau begitu Tante break dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap di Hitam Putih bersama Brondong. Selamat malam, kembali lagi di Kabar Kabur. Tak ada kabar yang kami kabari. Karena kami kabur-kaburan. Dan malam hari ini kita nggak akan bacain berita seperti biasanya nih. Ya, tapi kita akan nge-review apa aja yang tren selama tahun 2015 ini. Nah, salah satunya nih, Ling. Ada 10 video kategori musik yang ngetren banget, yang viewersnya banyak banget di YouTube. Siapa aja tuh, Ling? Contohnya di posisi 10 itu ada Cita-Citata dengan lagunya Ada Aku Ma Apa Atuh yang total viewersnya itu 6.800.000 penonton. Wow, banyak banget ya? Iya, betul. Dan di kategori yang musik, ini di yang nomor 7 itu ada Isyana Sarasvati. Itu yang judulnya apa? Lu tau nggak? Tetap Dalam Jiwa. Itu penontonnya yang nonton tuh banyak banget. Ada 26.240.000. Ada Cita-Citata lagi. Goyang Dumang tuh total viewersnya 33 juta. Padahal Ellie Gouldingnya yang Love Me Like You itu cuma 17 juta. Yo, tepuk tangan dulu dong buat Cita-Citata. Iya, berarti penyanyi-penyanyi Indonesia tuh banyak disukai. Iya. Yang bikin gue bangga, ternyata kategori non-musik ini masuk juga di Indonesia, keren-keren juga loh. Ya, ini 10 video populer di Indonesia kategori non-musik. Salah satunya itu ada videonya Bang Chandra Leo yang soal 28 tipe kaget. Total viewersnya itu 1.700.000 orang. Nah, ini yang bikin gua amazing nih. Ya. Ini anak dari Om Deddy. Yang Story of Broken Home-nya Aska Corbuzier itu total viewersnya itu 1.300.000. Wih. Padahal Triangle nggak segitu. Ini berarti anaknya jauh lebih hebat, nggak Yoi. apa-apa. Tepuk tangan dong buat Aska, ya kan? Oh, keren. Dan selain bahas soal video YouTube, yang hype juga di tahun 2015 itu soal ojek online, Rick. Ojek online tuh banyak banget dan warna jaketnya tuh macam-macam. Ada yang hijau, kuning, pink, biru. Itu berarti jalanan warna-warni, Ling, ya? Iya. Itu jalanan apa rainbow cake? Mana warnanya? Iya, dan gue tuh pengen, gue yakin ya, bukan gue pengen, gue yakin di tahun 2016 nanti bakal banyak ojek online baru. Dan warna jaketnya pasti nggak mungkin sama, mungkin warna jaketnya itu abu-abu monyet. Apa? Abu-abu monyet? Iya, betul. Berarti kalau warnanya kayak gitu, seenggaknya gue berharap gini, kalau gue nih ya, kalau gue dikasih dana nih, gue suruh bikin ojek online, gue bikin namanya itu biar orang gampang ingat. Apa? Namanya gebetan. Jadi kayak misalkan, Rick, lu nungguin apaan? Ya ini gue nungguin gebetan. Keren. Berarti itu ojek online pas kita datang nggak dikasih masker sama helm doang, tapi dikasih bahu juga buat bersandar. Ya, bisa. Tapi gini, Ling, tapi kalau menurut gue ya, kalau namanya gebetan gitu ya, gue takutin, ada yang gue takutin nih. Apa? Misalkan gue udah order, terus orangnya nelfon, bentar ya mas, nanti saya jemput. Kita udah nunggu lama-lama nggak dijemput-jemput. Kenapa tuh? Ya namanya juga gebetan, kadang-kadang ngasih harapan palsu aja. Dan di tahun 2015 ini ada juga yang tren banget, yaitu soal stand up comedy. Tangan dong. Aduh, udah keren-keren gak ada yang tepuk tangan. Enggak, tapi karena stand up comedy kita bisa ada di sini. Yoi. Semua program TV itu ada loh. Salah satunya Hitam Putih, Hitam men. Putih. Keren. Luar biasa. Dan gara-gara stand up comedy itu banyak hidup orang tuh yang berubah. Contohnya lu, Rick. Apa coba pengalaman stand up comedy lu? Dulu gue tuh orangnya nggak dikenal orang, tapi sekarang jadi terkenal gara-gara stand up comedy nih. Iya, Tapi iya. sebelum gue stand up tuh,
Lu kan gue dikenalin stand up sama lu kan? Iya. Yang kenalin gue. Lu ada perubahan gak kalau dari stand Wah up? gila men, banyak banget. Sekarang gue tuh kalau lewat orang tuh langsung bilang, Yud sini mampir. Wih. Padahal dulu kok gue lihat orang-orang mah, pahit. Orang dulu jijik ya. Dan gara-gara stand up juga, Rick, gue tuh sekarang kemana-mana. Yang dulunya gue tuh naiknya naik kereta, men. Naiknya udah gitu naik kereta, naiknya Kemana-mana di atap. Iya. Sekarang gue kemana-mana naik mobil. Sadis. Tapi tetap naiknya di atap. Sama aja dong, Pak. Sama aja. Kayak begitu sama aja. Kalau lu gimana kalau lu? Nah, kalau dulu tuh sebelum gue stand up komedi ya, sebelum gue lagi booming tuh dulu gue anak beatbox. Jadi gue ikut komunitas-komunitas beatbox gitu. Kayak Chandra Leo dong. Iya. Berarti enak dong Kalau jadi Chandra anak dulu beatbox. beatbox apa? Anak beatbox enak gak? Gak enak sih menurut gue. Kenapa? Karena kalau misalkan nyontek gitu sama anak-anak yang lain suka dibedain. Kalau yang lain kan nyontek gampang ya. Bro, nomor 1 jawabannya apa? Gitu enak. Iya. Kalau anak beatbox kadang-kadang suka nyari-nyari perhatian. Nomor 1 jawabannya apa sih? Lama coy. Lama nyontek. Tapi enak lah. Jadi anak beatbox enak lah. Kalau kenalan sama cewek pasti enak. Enggak lah. Kalau anak beatbox sama yang lain mah sama aja. Kenalan ya biasa aja. Nggak mungkin kan anak beatbox terus kenalannya pakai beatbox gitu. Hey, ladies. Boleh kenalan nggak? Lama coy. Capek coy, capek. Gua ketemu 10 cewek cantik link kayak gitu. Amandel gua bengkak. Lu jangan salah loh. Dan balik lagi soal stand up comedy, kita berdua ini jadi terkenal, men. Kayak contohnya gua, Rick. Gua di daerah rumah gua tuh terkenal banget. Sumpah. Di daerah rumah lu terkenal? Banget. Serius lu? Serius, gua tuh sampai diluluin sama warga sana. Gua sampai mikir gua baru kayak gini aja udah diluluin sama warga sana. Gimana kok gue terkenal Deddy Kobuzer? Mungkin kok gue terkenal dia, setiap kali gue pulang gue tuh langsung diarak sama warga. Diarak? Gue diarak terus dibakar. Waduh, jadi abu dong. Ya. Udahlah. Kita sebenarnya bangga banget sih bisa ada di sini ya. Kita berharap di 2016 stand up comedy makin booming ya. Dan kita tetap ada di acara ini. Ya, kita berharap seperti itu. Om Deddy. Om Deddy nggak jadiin kita magang lagi. Om Deddy tetap memberikan tempat di sini. Ya, kita nggak lagi outsourcing kayak gini. Outsourcing kita buruh, jangan gitu. Udah lalu ya. Tadi kita udah ngomongin hype yang ada di 2015. Ya, betul. Kita berharap nanti ada tradisi-tradisi lagi di 2016 nih. Ya, betul. Sekarang kita udah capek lah ya Om Deddy. Kita balik lagi ke Om Deddy. Tapi sebelum kita closing dulu. Sekian kabar kabur hari ini. Sampai bertemu lagi di kabar kabur. Tak ada kabar yang kami kabari. Karena kami kabur-kaburan. Terima kasih kebetulan tamu saya. 2016 tetap bermain YouTube? Masih ya, karena mungkin masih menjanjikan ya, masih lama umurnya. Tapi apa yang akan menjadi tren kira-kira nanti tahun 2006? Kan kita tahu kemarin ada Dub Smash, sampai ada ya macam-macam hal-hal seperti itu. Kalau aku lihat sih, Indonesia itu agak terlambat untuk trending di YouTube internasional dengan Indonesia itu sendiri. Tapi sekarang kita sudah mulai mengejar, maka gampang banget untuk diprediksi bahwa 2016 itu adalah YouTuber prank yang akan naik. Prank. Mungkin Om Deddy udah ngerti. Prank. Buat penonton, prank itu kayak semacam spontan, semacam ngerjain orang gitu. Banyak YouTuber luar yang udah ngelakuin hal tersebut dan di Indonesia masih sedikit. Tapi banyak juga YouTuber di luar itu udah gede tapi di Indonesia belum gitu. Kayak Om Deddy hadir dengan fighting triangle-nya, terus ada sekarang baru ada di conversation, itu juga baru pertama kali di Indonesia hadir mungkin Om Deddy gitu. Jadi masih banyak banget varian yang belum keluar di YouTube dari Indonesia. Jadi sebenarnya masih kesempatan masih banyak. Masih banyak banget. Kesempatan masih banyak. Oke, kalau dalam beauty-nya sendiri? Kalau dalam beauty tetap kita bikin tutorial, tapi yang aku lihat bakal dicampurin juga sama self enrichment. Lebih ke yang memang membahas soal inner beauty juga gitu, nggak cuma dari luar aja. Ya, ada orang-orang yang ya maaf ya, tapi nggak bisa diapa-apain lah ya. Seperti itu. Ya itu kan harus inner beauty yang ditangkap ya. Inner beauty yang kuat. Makeup mau pakai apa coba? Chandra gimana Chandra? Kalau prediksi aku di tahun 2016 untuk YouTube Indonesia, trennya itu adalah YouTubers Indonesia itu. Jadi trennya itu YouTubers Indonesia. Ngerti nggak? YouTubers Indonesia jadi tren ya, berarti mereka yang akan YouTubers Indonesia yang akan tren, bukan tren lagi ya. Ya, contohnya seperti diundang ke talk show ini sudah YouTubers Indonesia yang jadi tren kan? Berarti next episode ada lagi. Next episode harus lebih banyak. Harus YouTubers banyak. Dan akan lebih banyak. Ini kan mau diganti kan jadi? Iya. Dua daripada sih, dua pasti harus. Tapi kita mengundangnya banyak kan sebenarnya cuma pada sibuk. Ternyata YouTubersnya. Dia doang yang nggak sibuk kak. Nggak ada doang yang nggak ada job ya. Edo terakhir tuh.
Yes, menurut saya masih banyak genre yang bisa dijejaki untuk YouTubers baru. Jadi 2016 adalah momen yang sangat baik sekali untuk kalian memulai YouTube. Tapi ingat selalu jadi diri kalian sendiri, jangan meniru orang lain karena the best quality dari seorang YouTuber adalah dirinya sendiri. Jadi be the best of yourself dan bikinlah YouTube, mau vlogging, mau beauty, mau bikin parodi, mau fighting, apapun itu, just do it. Oke. Baik. Saya harus tutup acaranya. Oh ya, Yuda mungkin bisa prediksi tahun 2016 gimana terpuruknya kesuksesan. Kalau prediksi saya sih tahun 2016 ada Piala Eropa, Om. Oh, bagus. Tambah 1 episode. Nambah satu episode. Ricky nggak ditanya, Om. Ya, Saya yang satu dipilih. paket. Sekarang yang satu paket loh. Ada sendiri bisa. Udah satu paket. Oke. Anyway, thank you semuanya udah ada di Hitam Putih. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi buat anak-anak muda di sana. Dan ya mungkin itu ya, just do it ya, just do it. Dan ingat ya, ini semua mereka bisa sukses karena sebuah proses loh. Bukan mereka tiba-tiba bikin YouTube dan mereka jadi terkenal dan mereka dapat uang, nggak, tidak semudah itu. Mereka dari tahun 2008, 2009, sudah 6 tahun, 7 tahun, ada 6 tahun, 7 tahun. Dan ini hasil yang dipetik dari konsistensi, persistence, gigih, tidak berhenti, ya kan? Because learning is a progress and a process. There is no aging. Saya dari Komisi Cika Jessica, inilah Hitam Putih.